Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita bahas tentang grep dan matrik penyajian grep. Apa itu grep? Jadi grep ini adalah himpunan V ya, yang elemennya itu disebut simpul atau node, berarti ya, simpul, node, vertex ya, titik, poin, persamaannya istilahnya. Yang kedua, himpunan E yang merupakan pasangan tak urut dari simpul disebut ruas. Jadi yang disebut grep itu ada node atau simpul atau vertex dan ada edge atau ruas ya. Banyaknya simpul itu disebut order. Kalau banyaknya simpul disebut order. Jadi kalau banyaknya ruas atau edge itu disebut size ya. Nah, ini ditulisnya grepnya itu sebagai G gitu grep, E yaitu himpunan, untuk edge ya, ruasnya atau garis penghubungnya. Nah, V itu simpulnya atau vertexnya. Jadi di dalam himpunan di dalam grep ada himpunan, ada untuk ruasnya atau penghubungnya, dan ada node-nya atau simpulnya. Nah, ini contohnya ada grep ruasnya E1 sampai E5 nih. Ruas atau garisnya, garis penghubung. Dan simpulnya ini A sampai D ya. Simpul atau titik atau vertex, istilahnya banyak. Nah, ini yang bawah ini disebutnya multigrep ya. Cirinya multigrep itu adalah selain ada ruas sama ada simpul, juga di sini ada yang ruasnya itu berbentuk gelung atau self loop, dan ada juga yang berganda nih, E5 sama E6 nih ganda atau sejajar, makanya disebutnya ini multigrep. Kalau nggak ada yang gelung sama nggak ada yang sejajar, itu disebutnya grep sederhana atau simple ya. Ada lagi yang disebut dengan spanning subgrep ya. Jadi kalau turunan ruasnya mengandung semua ruas dari ruas ya, titik ujungnya di turunan dari vertexnya, dari node-nya, maka turunan grepnya disebut subgrep ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini namanya subgrep nih. Kan ini ada E1, E3 nih ruasnya. Nah, ini kan turunan dari sini, bagian dari grep ini ya. Nah, ini disebutnya subgrep. Jadi ini G aksen ini menandakan bahwa ini adalah turunan ya, turunan dari grep ini. Tapi bukan dibikin dari ini, bukan ya. Jadi ini bagian dari ini ya. Nah, ada yang disebut spanning. Nah, kalau spanning subgrep itu dia turunan grep, subgrep yang dibentuk oleh node-nya turunan ya. Contohnya ABD. Jadi ini ABD, dia mau membentuk ini berasal dari sub ya, dari subgrep. Maka kalau yang dari subgrep lalu dijadiin grep, maka disebutnya spanning ya.
disebutnya spanning. Lanjut. Ada grab berlabel. Jadi ini disimbolkan dengan D ya, DE, bilangan non negatif. Istilahnya panjangnya ini. Nah, yang ada di ruas nanti macetnya kayak gini nih. Jarak antar dua kota, misalkan kota A ke kota B jaraknya 3 kilo misalkan. Dari B ke D 3 kilo dan seterusnya. Namanya ada labelnya ini, istilahnya label. Ada lagi disebut derajat. Derajat itu jika jumlah derajat semua simpul suatu graf ya, itu 2 kali banyaknya ruas ya. Jadi 2 kali size. Tadi kan itu atau ruas itu bisa banyaknya ruas itu adalah size ya. Berarti 2 kali size derajat graf. Ya, nah ini jadi simpulnya ada 4 ya, maka derajatnya adalah 8 ya. 4 kali 2 8. Jumlah semua simpul 4, maka jumlah derajat semua simpul 8. Derajatnya 8 tinggal dikali 2 aja kali ini. Nih kita lewatin, sama masih tinggal dikali 2, 7 kali 2 14 ya. Nah ini sekarang istilah pada graf nih. Ada yang disebutnya walk ya. Walk itu disebut tertutup. Jadi not tertutup itu disebut walk ya. Kalau trail itu adalah tertutup atau walk. Semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Jadi ruasnya atau garisnya itu berbeda ya. Nggak boleh ada yang berulang ya. Itu trail. Jadi dia yang tertutup ini, tapi nggak boleh ada garis yang misalkan dari A B ini kita lihat contoh ke bawah. Kalau ini walk terbuka ya, bukan tertutup. Nah ini contohnya nih, yang disebut dengan walk ya. Nih, ini ada ruasan nih, ada labelnya nih, A sampai A B C D, B C G H, A B C D E B C G H. Berarti ngubungin ini nih, dia ngubungin ke AB, terus ke D, terus ke C, terus ke B lagi, terus habis itu dia ngubungin ke dari B ke B ke D lagi, begitu dia ke habis ke D dia ke C, habis itu ke E. Tuh dia ngubungin titik-titik itu ya. Jadi walk ke perjalanannya itu ya, sini 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 sini. Ini walk nih, tertutup ya, walk tertutup ya, tapi bukan trail. Nah ini cirinya trail itu berarti tidak boleh ada yang berulang, yaitu ini tadi berulang nih, B dari sini, dari A ke B, B ke D, D ke C, nah terus dari C ke B, nah terus berulang lagi dia.
B ke D lagi, D ke C lagi, B sama C 2 kali. Nah itu bukan trial ya istilahnya, kalau yang ada berulang. Jadi kalau trial itu ruasnya atau edge-nya nggak boleh berulang 2 kali, sekali jalan. Kalau A, B, E, F bukan walk ya. Oh iya, bukan walk, jadi dia nggak bisa jalan karena B sama E ini harusnya langsung. Kalau disebutnya A, B, E, P, disebutnya A, B, ya, A, B, A, B, E, F. Kalau disebutnya seperti itu berarti harusnya langsung nih, dari kayak ada sama B ini langsung, nggak ada apa, nggak ada not, nggak ada simpul, nggak ada pertek ya. Jadi B sama E ini nggak ada nih, nggak ada penghubungnya, dia harusnya ke D dulu. Itu disebutnya bukan walk ya. Jadi kalau walk itu nggak boleh terputus, jadi harus ada ruasnya langsung. Gitu ya, yang disebut dengan walk itu. Jadi ada langsung garis penghubungnya atau ada ruasnya. Nah kalau nanti perjalanan walk itu ada yang berulang, nah itu nggak boleh kalau trail ya. Kalau trail nggak boleh. Makanya di sini disebutnya trail itu to walk ya, berjalan semua ruas dalam satu kali jalan ya, yang berbeda. Nah ya, kalau tadi ada istilah walk udah beres, trail udah beres, sekarang ada lagi istilah jalur ya. Nah barisan simpul A, B, C, D, E, C, F, kita lihat A, B, C, D, E, C, F. Nah ini kan nggak berulang nih, A, B, C, D. Nah, nggak berulang kan, ruasnya nggak ada yang 2 kali kan. Nah terus E, C, F. Nah kalau ruasnya nggak ada yang diulang 2 kali, sekali jalan, tuh trail, bukan pet ya, bukan jalur. Kenapa bukan jalur? Karena dia mengulangi node atau simpul 2 kali. C, simpul C dia 2 kali jalanin. Oh jadi kalau pantangannya, kalau trail itu ruasnya nggak boleh 2 kali. Kalau jalur atau pet itu simpulnya nggak boleh 2 kali. Kalau dijalanin sekali jalan 2 kali berarti bukan pet gitu. Nah ini ADGK, kalau dia dari A, B, kemudian C, kemudian E, kemudian F, nah itu disebutnya jalur atau pet, karena sekali jalan ngelewatin simpul sekali-sekali semua nih, dari A ke B, B ke C, C ke E, E ke F, itu disebutnya jalur itu ya. Nah ada lagi istilah cycle atau sirkuit nih. Sirkuit ini mulai dari A, B, H, A, B, H, terus ke G, terus ke E, terus ke A, B, H, G, E, A. Apa itu berarti? Sirkuit atau cycle adalah trail tertutup, berarti nggak ada pengulangan ruas ya. Dengan derajat setiap simpul adalah 2. Derajat simpul tadi mesti ingat ya. Jadi kalau dia dikali 2 tadi ya, derajat simpul. Jadi kalau ini ada satu ada 1, 2 ruas ya, tinggal dikali 2. 1 jumlah ruas tuh 2, 3, 4,
5 kali 2 10 ya. Ya berarti satu simpul 2 benar. 1 2 3 4 5 kan. Berarti setiap simpul derajatnya 2. Berarti ini satu simpul 1 dikali 2 2. Satu simpul 1 kali 2 2. Dengan panjang K, ini ada panjangnya nih, A B H G E, ini panjangnya nih ya. Kalau dia sebut kalau panjangnya ini disebut panjang sekel ya. Kalau dia termasuk jalur, dia termasuk jalurnya nih. Kalau jalur itu adalah cirinya nggak boleh ada yang sama 2 kali node-nya atau titiknya nih, atau perteknya nggak boleh ada yang 2 kali, nggak ada yang 2 kali kan. Nah itu berarti bisa juga disebut panjang jalur selain panjang sekel ya. Tuh ya, maksudnya bisa dipahami ya. Nah ada lagi yang tidak mengandung sekel. Nah, sekel itu tadi trail tertutup dan simpulnya derajatnya 2. Ada yang nggak mengandung sekel, nah itu disebutnya asiklik ya. Oh, yang kita pelajari sebelumnya, pohon atau biner ya, pohon biner atau tree, itu disebutnya graph asiklik ya. Nih, kan ini juga ada ruasnya, ada node-nya kan, ada perteknya. Ini disebutnya graph juga. Jadi yang maksud dengan graph itu kan ada ruas, ini ruas atau edge, dan ada node-nya atau perteknya kalau di sini. Kalau yang nggak ada sirkuitnya ya, nah ini disebutnya asiklik. Graph disebut terhubung jika setiap 2 simpul, ini 2 simpul, terdapat jalur yang menghubungkan 2 simpul tersebut. Nah ini kan enggak, A sama C enggak ada. Tadi A ke B ada, C ke B ada, tapi A ke C enggak ada. Ini namanya asiklik. Subgraph ya, ini subgraph, contohnya DE. Terlihat setelah antara D dan A tidak ada jalur, antara D sama A nggak jalur. Oh ini jadi dua ini ya, jadi kesatuan ya, jadi satuan graph ya. Subgraph, ini subgraph tidak terkandung di dalam subgraph terhubung lain yang lebih besar ya. Antara ini sama ini nggak ada garis penghubung, antara D sama A nggak ada, E juga sama A nggak ada. Itu disebut asiklik ya. Nah sekarang ada yang disebut dengan graph terarah. Jadi sekali lagi graph itu adalah komponen yang mengandung notasi atau node atau pertek yang titik atau bulatan ya, dan mengandung ruas atau edge ya. Itu disebutnya graph. Jadi komponen yang mengandung 2 itu disebutnya graph. Nah, pertek kalau di sini istilahnya, yang node itu atau simpul. Tapi simpul. Nah ini rumusnya untuk mencari jumlah busur ya. Dari n simpul adalah n dikurang 1, baru hasilnya dikali n, dikali banyaknya simpul. Simpul dikurang 1 dikali banyaknya simpul. Itu untuk mencari jumlah busur. Kita lihat nih, ini jumlah busur, ini ada busur. Graph berarah ya, D itu tadi apa ya, derajat ya, label ya. Pertek simpul ada A itu tadi apa sini, oh pasangan ya, himpunan pasangan, istilahnya arkus, banyak banget istilah nih.
Jadi ada 1 ke 4, 2 ke 1, kemudian ngulang lagi 2 ke 1, jadi 2 ke 1 terus 2 ke 1 busur, terus 4 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 3, 2 ini loop ya. Nah disebutnya arcus, disebutnya gelang. Ini 2,2 disebutnya gelung atau sharp loop. Kalau 21 ini muncul lebih dari 1 kali, ini namanya arcus sejajar. Kayak sama kayak tadi tuh, ada ruas sejajar atau ganda. Ini disebutnya jaringan atau network ya. Jaringan atau network. Ada bobotnya, berarti nanti ada angkanya nih. Bila turunan pertek ya, turunan simpul, bagian dari simpul serta turunan A ya, tadi himpunan koordinat ya, dari A, titik ujung anggota turunan A terletak di dalam turunan simpul, maka dikatakan D. D itu sub ya, subgraph ini D. Sekarang ada yang tidak langsung nih, kalau ini yang langsung ya, yang terarah ya, direct. Jadi dia yang dapat menghubungkan antara node 1 ke node 2 saja atau satu arah. Oh, itu maksudnya graph terarah nih ya. Jadi dari 1 hanya ke 4 gitu, 4 ke 3 ini disebutnya graph berarah atau direct atau langsung. Directed graph atau graph terarah ya. Maksudnya graph terarah ini bukan langsung. Graph terarah berarti ada panahnya, disimpulkan dengan D. D ini bukan sub, berarti simbol dari direct graph. Karena direct itu kan bisa diartikan juga langsung. Itu kalau di sini lebih tepatnya diarahkan, graph diarahkan. Karena kalau ini bisa diartikan, kalau direct aja bisa diartikan langsung. Berarti ini lebih tepatnya graph yang diarahkan. Oh, dari ini diarahkan ke sini, ini diarahkan ke sini, sini diarahkan ke sini, ini diarahkan ke sini. Itu namanya graph berarah, diarahkan, disimpulkan dengan D besar. Jadi rata ini bukan sub, tapi graph berarah atau directed graph, graph yang diarahkan. Nah, berarti ada lawannya, ada graph yang tidak diarahkan atau tak terarah. Tak terarah graph yang menghubungkan dua pertek, kedua simpul, simpul 1 ke 2, 2 ke 1, dua arah. Mempunyai busur ruas sama dengan, dibagi 2, beda rumusnya. Kalau yang tidak terarah, simpul dikurang 1, hasilnya dikali simpul, lalu dibagi 2. Ini busur add ya. Jadi kalau yang nggak ada panahnya, nggak ada arahnya, itu rumusnya nanti dibagi 2, bedain ya. Simpul dikurang 1 dikali simpul dibagi 2. Karena ini nggak ada panahnya, berarti nggak terarah, tak terarah. P1 ke P2, P2 ke P1 gitu ya. Kalau tadi kan hanya satu arah, dari P1 hanya ke P2 gitu, karena ada panahnya, diarahkan. Kalau istilahnya ada bisa simpul, bisa titik, bisa pertek, bisa node ya, istilahnya banyak. Kalau garisnya ini adalah ruas atau edge ya. Itu ya. Jadi kalau untuk yang
diarahkan atau ada panahnya. Itu rumusnya, N dikurang 1, simpul dikurang 1 dikali dengan simpul untuk mencari busur ya, punya busur. Ini 4 dikurang 1 3 dikali 4 12 cara ngitungnya dari berarti simpulnya jumlah busur dari N simpul. N simpulnya kan ada 4 ya. Jumlah busur dari N simpul 4 kurang 1 kan 3 kali 4 12 nya yang mana ya busurnya nih, jumlah busur maksimum jumlah busur. Kalau ini aja jumlah busurnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 tapi bis maksimalnya bisa 12 gitu ya berarti ya. Ini bisa nih dari 1 ke 3 per 9 kan 9. Tuh berarti ini maksimalnya bisa ada 12 busur. Kalau yang enggak terarah tinggal dibagi 2 berarti 6. Sekarang kita bahas tentang jalur kritis nih. Nah ini mempunyai bobot ya, atau mempunyai ada panjangnya. Simpul asal 1, simpul tujuannya ke 5 sini. Nah ini tinggal dihitung nanti. Ada yang disebut dengan jalur kritis. Jalur kritis itu jalur yang paling lama ya. Jalur kritis jalur yang paling lama. Biasanya gitu jalur kritis. Berarti dari 1 ke 2 ke ini dijumlah nih 10 tambah 6 16 tambah 4 20 tambah 20 tambah 9 29. Tuh paling banyak ini 29 kan. 1 2 3 kita ini kota nih, dari kota 1 ke kota 5 mana jalur kritisnya, artinya jalur yang paling macet gitu mungkin ya, bisa aja yang paling lama, jalur yang paling macet. Jalur yang paling macet adalah dari kota 1 ke kota 2 terus ke kota 3 terus ke kota 4 terus ke kota 5 gitu. Jadi jangan dipilih jalur ini kalau mau kota 5. Jalur yang paling pendek yang ini 125 nih 15, anggap deh satuannya jam ya, ini 15 jam. 1 2 langsung ke 5, 10 tambah 5 15 gitu. Kalau mau kota 5 dari kota 1 langsung ke kota 2 langsung ke kota 5. Tuh mencari jalur yang tercepat terpendek ya. Kalau yang macet yang kritis ya itu 29 jam misalkan, itu maksudnya nih ya. Nanti kalau ada soal mana jalur yang kritis, jalur kritis itu jalur yang macet ya, yang lama gitu. Jalur terpendek yang tercepat gitu ya. Jadi hitung dulu. Ini ada istilah minimal spanning tree ya. Nah ini sama nggak punya arah juga. Bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil.
seterusnya secara ascending sehingga semua simpul terhubung. Jadi caranya ini adalah membentuk kembali semua simpul dari 1, 2, 3, 4, 5. Terus telusuri ruas yang bobot kecil, paling kecil. Nah ini dari sini ada 10, ada 7. Oh gitu maksudnya. Kita pilih yang 7, berarti dari P1 ke P4 digambar, P1 ke P4 digambar lagi. Nah sekarang dari P4 ada yang ke P5, 9, ada yang ke P3, 4. Maka pilih yang ke P3. Nah ini 4 ya. Dari P3 ada yang ke P2, 6, ada yang ke P5, 8. Nah misalkan jaraknya 8 kilo gitu ya, maka kita pilih yang 6 kilo gitu, 6 km. Baru dari P2 ke P5, 8 km, 5 km ya. Itu ini disebut dengan minimal spanning tree. Spanning itu kan maksudnya keseluruhan ya, spanning secara ascending, urut ya. Jadi kalau mau dijalanin seluruhnya, oh iya ini berarti kalau minimal spanning tree ini kalau mau disinggahin seluruhnya dari kota 1 ke kota sampai ke kota 5 mana dulu nih gitu. Kalau mau datengin seluruh kota, maka metodenya menggunakan minimum spanning tree ya. Dari kota 1 ke kota 2 jaraknya 10 km, dari kota 1 ke kota 4 7 km. Pilih yang 7 km gitu ya. Nah sekarang dari kota 4 ke kota 5 itu 8 km. Ada yang lebih pendek yaitu ke kota 3. Jadi dari kota 4 ke kota 3 dulu, 4 kilo. Dari 3 ke 2 6 kilo, dari 3 ke 5 8 kilo, pilih yang 6 kilo. Dari 2 ke 5 5 kilo, nyampe dah. Jadi semuanya disinggahin gitu maksudnya minimum spanning tree. Jadi kalau kalian nanti kerja jadi kurir atau jadi distributor, nah caranya gitu, cari yang jaraknya terpendek. Kalau pengen nyinggahin semua kota, jadi jaraknya, kalau ada pilihan, cari yang kotanya yang paling pendek dulu, yang paling dekat dulu. Terus itu mau kemana lagi, nah cari kotanya yang jaraknya lebih dekat dulu atau lebih pendek. Seperti itu saudara-saudara, metode minimal spanning tree ya, minimum spanning tree. Nah, jadi kalau yang ini untuk mencari jalur terpendek, nggak semuanya disinggahin. Sama pengen tahu jalur kritisnya, jalur macetnya, kalau yang critical path ya. Kalau yang metode critical path itu untuk mengetahui jalur terpendek sama jalur termacet ya. Paham ya? Nah, matrik penyajian Grab. Nah, ini tadi sesuai judul, ada Grab, ada matrik penyajian Grab. Misalkan disajikan Grab dalam matrik, nah, ruas nih, B ukurannya M kali 2, matrik kali 2. Maka setiap baris matrik, baris itu kan kiri kanan ya, menyatakan baris atau ruas. Baris 47 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4. Oh, kalau dia 47 berarti yang 4 ini simpul ya, dan 7 juga simpul. Menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Kalau baris 47 berarti menghubungkan antara 4 sama 7 ruas. Ada matrik adjasensi.
itu yang menghubungkan simpul dengan simpul tanpa ruas sejajar. Matrik A berukuran n kali n. Nah, matrik I itu kan baris, J itu kan kolom ya biasanya kalau di matrik. Nah itu kalau dia ini ketentuannya nih, kalau ada nilainya 1, kalau ada ruasnya yang menghubungkan simpul I baris sama kolom. Kalau 0 bila dalam hal lain. Kita lihat ke bawah, matrik agensi dengan ruas sejajar, matrik agensi didefinisikan P besar nih bila ada P buah ruas. Kalau ada ruas yang menghubungkan, berarti P nya lebih besar dari 0 dalam hal lain. Kalau yang insidensi, matrik yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa loop ya. Nah kita lihat contohnya nih, yang adjasensi, ada baris ada kolom nih, matrik ruas baris 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4. Ini 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 5. Kemudian 1 udah habis ya, sekarang 2 2 2 3 udah 3 orang 3 1 tadi udah 3 4 3 5 4 4 5 pasangan. Jadi matrik adjasensi itu matrik yang simetri, yang sama berarti sejajar. Iya sejajar nih, baris baris kolom baris. Ingat kalau yang dari kiri ke kanan kan baris, kalau dari atas ke bawah vertikal kolom. Nanti ada 2 kolom, ada baris berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 baris. Ini ada balik ya, ada 2 baris ada 8 kolom, ada 2 baris ada 8 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 baris ada 2 kolom. 8 baris 2 kolom. Itu adjasensi. Bedanya apa nih sama insidensi? Yang insidensi itu 1 dengan ruasnya 1 1 terus 2 dengan E2 1 dengan E2 tuh ya, P1 dengan S1. Dia berarti yang ada hubungan sama ruasnya, yang dihubungkan dengan ruas ya. Ini S1 dihubungkan dengan P1 atau dimasukin. Nah sini ini berarti P1 dalam kurung S1, P1 dalam kurung E2 gitu, P2 dalam kurung E3 tuh, P2 dalam kurung S1 tuh, P2 dalam kurung E3 gitu ya. Yang insidensi itu dihubungkan dengan ruas. Kalau yang adjasensi itu dihubungkan dengan simpul ya.
matriks simetri sejajar. Adjacensi adalah matriks yang menghubungkan simpul dengan simpul. Itu bedanya situ ya. Kalau matriks insidensi itu yang simpul dengan ruas. Sekarang yang graph terarah atau directed graph ya. Ini udah tadi ya. Udah ini. Oh, ada lanjutannya nih. Penelusuran graph sekarang. Jadi ini pencarian node ya. Ada dua cara, ada dua metode, yaitu yang DFS, depth first search ya. Berarti ke dalam nih, depth. Kalau breadth melebar nih, first search ya. Bukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang tinjau. Ini dari mulai node pertama nih root ya, ke kiri P2, terus sampai ke dalam P4, terus sampai ke lebih dalam lagi P8. Nah, baru dari dia ke P5 gitu. Jadi dia ke dalam dulu. P8 sudah dilewati nih setelah P4, maka penelusuran yang berikutnya tidak dianggap tidak dilewati lagi. Mana maksudnya? Tidak dianggap tidak dilewati lagi. Oh, berarti P8 ini sekali aja. Habis itu ke P5, habis itu ke P6, ke P3, ke P7 gitu. Jadi sampai P7 itu maksudnya DFS ya. Kalau digambar secara matrik kayak gini nih. Ini kan matrik itu baris kolom ya. Berarti yang P1 nya ke P2, P1 ke P2, P1 ini P1 ke P2 tuh. Ini baris, ini kolom. P1 P2, terus P2 P4, P2 P4 tuh. Kalau matriknya gitu P2, P4, kemudian P4, P8, seperti itu saudara, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyain kalau dari pohon ini DFS nya mana hasilnya, berarti ini ya, P1 ke dalam dia P2, terus ke dalam dari kiri P4, terus ke paling bawah ke dalam P8, terus ke P5, P6, P3, P7, udah stop. P8 nggak usah dilewatin lagi karena udah dilewatin tadi sekali. Nah, sekarang BFS, bedanya dengan BFS itu dia melebar ya, breadth melebar. Berarti dari P1, P2, oh ini sama kayak ini per level ya. Dia pencarian berdasarkan level, dari level 1 nih root P1, P2, terus ke P3. Ini kan satu level, di P2 P3 satu level kedua P1, P2, P3, nah, terus ke P4, P5, P6, P7, P8 itu ya. Seperti itu bedanya antara DFS dengan BFS. Jadi kalau breadth itu dia per level ya pencariannya. Nah, ini sama kayak pencarian level ya di materi yang lalu, pencarian level. Kalau yang tadi DFS, nah itu sama kayak pencarian pre-order, mirip dengan pencarian pre-order. Bedanya dia, iya mirip dengan pre-order, kiri dihabisin ke dalam, baru ke sini ke kanan gitu. Ini sama kayak pre-order. Kalau yang BFS itu sama kayak pencarian level di materi yang lalu. Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Banyaknya simpul dari graph, banyaknya vertex ya,
tadi disebutnya order ya, C jawabannya. Banyaknya simpul atau grep atau per tag ya, atau titik atau node, istilahnya banyak ya dari grep. Kalau size itu banyaknya edge atau ruas ya. Karena nomor 2, penelusuran grep diawali dari node 1 melebar pada adjacent node dari node min 1 diteruskan pada node 2, node 3. Nah ini level yang tadi, yaitu bread ya, ini jawabannya. Tulisannya breadth, bukan bread, jangan breadth, bread. Nih, jawabannya. Ini ada yang nggak pakai th soalnya, bread. Kalau yang bread nggak pakai th itu apa ya? Roti kalau nggak salah. Kalau yang bread pakai th itu luas ya, atau meluas atau melebar ya. Kalau bread ini bread roti kalau nggak salah ya. Ini depth kedalaman. Nah, width melebar. Nah, ini meluas atau ya lebih tepatnya meluas ini. Bread pesat ya. Kalau yang bread nggak pakai th roti. Nah, nomor 3 sekarang. Dari gambar di atas yang termasuk trail. Ingat trail itu nggak boleh ada ruas yang berulang 2 kali. Kita lihat yang pertama nih. Ini kan dia simbol ruas ya, A kecil ya. A kecil udah ada pengulangan nih 2 kali. Ini udah nggak lolos nih, jadi trail. Ini A, E, B, H, C, D. Oh ini nggak ada yang berulang nih, nggak ada yang berulang. Kita lihat dulu yang lain nih. A, B, kayak si B nih. Kalau ini C yang berulang nih, udah nggak lolos, di trail. Ini juga B berulang. Ini ada yang berulang nggak nih? Oh, D yang berulang. Nah, gampang ya bedainnya. Kalau yang ruasnya berulang bukan trail. Ini jawabannya adalah B. Ruas A, E, terus F, A, E, F, K, H, C, D. Oh, berarti dari vertex simpul A ke C ya. A, C, F, E, kemudian D, kemudian kemudian dari C ke B. Jadi dari A, C, F, E, C, B. Nah, ini trail, tapi dia bukan bukan jalur ya. Karena kalau jalur itu dia nggak boleh ngelewatin simpul yang sama 2 kali. Itu aja kalau ditanya trail, ya ini trail. A, C, F, E, C, B. Karena nggak ada ruas yang sama dilewatin 2 kali. A, E, F, K, kemudian D ya kan? H ya, H, kemudian C. Oh ya, sini dia, sini, 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 sini. Jadi simpulnya nggak ada yang ruasnya nggak ada yang dilewatin 2 kali. Itu trail. Nah, nomor 4 itu, ini jawabannya ini B, yang trail. Nah, nomor 4 ini maksimum busur tadi ya, yang directed, yang diarahkan ya. Jadi rumusnya yang ini berarti ini jumlah simpul dikurang 1 dikali jumlah simpul. Itu untuk jumlah busur ya. Ini banyaknya simpul N tadi, banyaknya simpul dikurang 1, lalu hasilnya dikali banyaknya simpul.
cukup mengetahui jumlah busur ya. Kalau yang direct, yang diarahkan. Kalau yang kagak diarahkan, ini yang A nih. Ini dibagi 2. Setelah dikurangi 1 dikali jumlah, dikali simpul, banyaknya simpul, baru dibagi 2. Ini jawabannya B ini yang diarahkan, directed. Sekarang yang nomor 5. Nah, ini jalur kritis nih. Berarti nanti hasilnya bisa mengetahui jalur yang termacet sama jalur pendek, terpendek. Sekarang jalur critical path, berarti jalur kalau yang pendek kan short ya, short path. Kalau ini critical yang kritis, berarti yang termacet berarti. Critical path itu jalur termacet ya. Dari simpul A ke simpul D, dari A ke D. Ini gampang nih, dikit. Nah, ininya kilometernya. Dari yang terbanyak mana nih? Yang kita lihat yang terbanyak. Ada 20, ada 33, kayak 38. Kalau ini 5 di, kalau ini 18 jelas udah nggak masuk nih 18. Karena ini 8 tambah 12 itu 20. Kalau dari kota A ke kota C, baru ke kota D 20. Nih, ini kayaknya masuk nih. Kalau ini dari kota A langsung ke kota B, baru ke kota D cuma 15. Kalau dari kota A langsung ke kota D 18. Ya, ini berarti dari kota A ke C dulu, baru ke D itu 20. Macet ini. Namanya juga jalur kritis ya. A ke C, kalau ke D. Kalau mau jalur terpendek yang bukan jalur kritis ya ini A, B, D, cuma 15 kilo ya. Atau jam dah satuannya lebih enak ya, 15 jam. Berarti yang paling macet sampai 20 jam. Kalau jalur kritis enaknya satuannya jam ya, bukan kilo. Kalau mencari menyinggahi, mendatangi semua tempat, semua kota, baru enaknya pakai yang dilihat adalah jarak ya, jarak yang dilihat. Jadi kalau kita mau menuju suatu kota, jalur supaya nggak lama, nggak macet, pakai critical path. Jadi ketahuan nanti jalur terpendeknya mana, jalur tercepatnya mana, jalur lamanya atau macetnya mana, kemudian yang jalur cepatnya mana. Satuan jam nih paling lebih enak. 8 tambah 12 berarti 20 jam nih. Wah, lama nih 20 jam nih. Ini critical path nih. Kalau ini short path nih cuma 15 jam gitu. Dari kota A ke B ke D. Begitu saudara-saudara. Jadi ini jawabannya adalah 20. Nah, C, critical path. Jelas ya, saya rasa jelas, bisa dipahami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.